Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan hubungan tentang orang yang disebut kafir atau orang yang disebut beriman. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak memandang bahwa itu satu agama, tetapi karena di negara kita ini bermacam-macam agama, ada seseorang mengaku beragama Islam, KTP-nya juga Islam, tetapi dia salatnya hanya setahun 2 kali. Ini kemudian apakah orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang beriman atau disebut sebagai orang kafir? Kemudian yang kedua, di sisi lain dengan agama yang berbeda, tetapi dia menjalankan sesuai dengan agama yang dia anut dan suka membantu orang miskin, dan juga di dalam masyarakat itu baik, misalnya hubungan kekeluargaan, gotong royong dan lain-lain. Apakah ini juga dapat digolongkan sebagai orang yang beriman? Mohon sedikit diuraikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan Nabi mengatakan yang membedakan antara Islam dan kafir seseorang adalah sholat. Ya, man taraka sholata amdan faqad kafaro jiharon. Siapa yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja, maka dia jelas-jelas dia itu orang kafir. Kalau meninggalkan sholat karena lupa, tidak, dengan sengaja dia. Apalagi setahun hanya 2 kali, itu kan sengaja itu. Ya. 2 kali itu hanya sholat Idul Adha dengan Idul Fitri. Jadi tidak sholat wajib. Itu kalau menurut kata Nabi atau pandangan Islam itu orang kafir. Orang kafir, sengaja dia. Di hadis lain dikatakan as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad tarokaddin. Sholat itu jadi tiangnya agama. Ya, seperti rumah, tiangnya ini bisa berdiri ini karena ada tiang. Lah tiangnya agama Islam itu sholat. Siapa meninggalkan agama, siapa meninggalkan sholat, berarti dia meninggalkan agamanya. Kalau dia mengatakan orang Islam, KTP-nya masih Islam, tapi dia meninggalkan sholat, berarti dia sudah meninggalkan Islamnya. Kalau sudah meninggalkan Islamnya, berarti bukan orang Islam, dengan kata lain kafir. Sekarang bagaimana dengan orang yang bukan Islam, tapi amalnya baik? Ya, amaliannya baik, suka membantu orang miskin, suka menolong anak yatim, suka membiayai sekolah anak tidak bisa sekolah. Baik amalannya semua itu. Apa itu dikatakan orang beriman? Bukan. Orang yang beriman itu dikatakan oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Tidak ada orang beriman kecuali orang Islam. Ya. Iman itu pekerjaan hati. Islam pekerjaan ini jasmani. Maka orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, pakailah Islam itu secara keseluruhan. Aja mung salat pindho tok, ya poso, ya zakat, ya haji, salat 5 waktu. Sehingga orang yang berbuat baik, yang dilandasi karena mengharap ridhonya Allah, lah itu orang yang beriman. Kalau orang yang berbuat baik tidak ada harapan mengharap ridhonya Allah, hanya supaya disenangi masyarakatnya, dikatakan dia sebagai dermawan, dikatakan dia orang suka menolong, ya, itu bukan orang yang beriman. Ya dapatnya pujian-pujian dari manusia, itu orang baik. Tapi di sisi Allah tidak beriman. Maka itu orang kafir. Kalau dia dalam keadaan kafir, amalan-amalan baik apapun yang dia lakukan tidak dicatat. Karena orang kafir itu memang diberi kebebasan oleh Allah di dunia. Amalan kebaikannya, sedekahnya, ya, kalau dia keluarkan carane wong Islam zakat atau infak semualah, ya, dia lakukan. Korban melu korban, ya. Umat Islam membuat zakat fitrah, dia nyetorkan juga zakat. Semuanya itu tidak dicatat oleh Allah satu kebaikan. Seperti amalan orang kafir itu seperti batu, debu yang berada di atas batu
licin, kena air, hujan, lebat, habis sudah. Seperti fata morgana. Gitu ya, fata morgana itu seperti ada kecembongan air, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi amalan orang kafir itu tampaknya amalnya banyak, tapi mospro, nggak ada apa-apanya. Nah, kalau dia taubat dari kekafirannya, dia menjadi orang Islam, semuanya dosanya diampuni. Amal-amal baik ketika kafir tidak dicatat kebaikan oleh Allah, dicatat amal yang berpahala. Maka untung orang kafir masuk Islam itu dosanya diampuni semua, kebaikannya jadi pahala semua. Maka kalau dia mati, segera masuk surga. Itu yang dikatakan iman walaupun sedikit bisa mengangkat ke surga. Ya, kafir sampai umur 65 tahun. Baru masuk Islam pagi, sore mati, masuk surga dia. Ya, tapi dia masuk Islam, dosanya diampuni semua, kebaikannya catat jadi pahala. Masuk surga. Sehingga dia mati tidak membawa dosa, maka masuk surga. Jadi dibanding 65 tahun kafirnya, Islamnya baru 1 hari. Kan sedikit sekali antara iman dan kafir, bandingannya sedikit sekali, menyebabkan dia masuk surga. Sebaliknya demikian juga, sudah 65 tahun jadi orang Islam, baik, haji, zakat, sholat, lakukan semua. Engkau sore mati, esoknya murtad. Sekarang baru murtad, mati sorenya, rusak semua amalnya, masuk neraka dia. Maka sebenarnya orang itu yang pokok itu akhir hayat. Saudara sekarang rajin ngaji, rajin sholat, rajin infak, ya, jauh-jauh datang. Kalau saudara nanti akan mati kafir, masuk neraka. Ini saiki kafir ora salat, mau limot jalankan semua, nek sarep mati dadi wong Islam taat masuk surga. Mula tangguhan bae. Itulah sehingga orang yang dapat disebut beriman itu orang-orang Islam, karena amanu wa amilus sholihah. Iman dan Islam nggak bisa dipisahkan. Kamu mengamalkan baik itu tidak dilandasi iman, ya bukan beriman. Kamu mengatakan iman tidak diwujudkan dengan perbuatan, ya bukan orang iman. Maka iman dan Islam nggak bisa dipisahkan. Apalagi apabila kita mengatakan atau berkata yang tidak baik, misalnya membodoh-bodohkan saudara kita, atau mengatakan saraf atau sejenisnya kepada orang lain, dan perkataan itu menyakiti hati saudara kita. Apakah itu termasuk dengki atau termasuk menganiaya, Ustaz? Orang Islam itu ucapannya tidak boleh menyakiti hati orang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ucapannya, perbuatannya, ya, selamat orang muslim lainnya. Artinya orang lain tidak terganggu dari ucapannya, tidak terganggu dari perbuatannya, sehingga selamat. Nah, orang muslim kok ucapannya kok menyakiti. Pernah ada sahabat bertanya kepada Nabi, ada orang yang ibadahnya baik, sholatnya rajin, zakatnya ya dilaksanakan, sedekah baik, satu aja dia suka menyakiti hati tetangganya. Ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana orang semacam ini ya Rasulullah? Nabi jawabnya singkat, finnar, di neraka. Padahal sholatnya rajin, hanya suka menyakiti hati orang lain, itu masuk neraka. Karena kamu sholat, puasa dan sebagainya bukan karena iman. Bahwa kalau orang yang beriman mesti menjaga tidak menyakiti hati orang lain. Jadi sholat, puasa, zakat, haji dilakukan semua, tapi tidak karena iman, tidak diterima oleh Allah. Masuknya neraka. Terus? Demikianlah para pemirsa semuanya, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.